Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlingga Semalia dengan NIM 1211-2010-27. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai penggunaan bakteri asam laktat dalam proses biogas. Biogas itu sendiri merupakan salah satu sumber energi yang dapat diperbarui serta ramah lingkungan yang diperoleh melalui proses anaerobik dari berbagai limbah organik. Selain menghasilkan biogas, proses ini juga menghasilkan produk yang bernilai tambah seperti asam laktat secara bersamaan. Maka dari hal tersebut dapat meningkatkan ekonomi secara keseluruhan dan efisiensi sumber daya. Lalu di sini ada gambar yang menjelaskan mengenai proses produksi penggunaan asam laktat dalam proses biogas dengan berbagai biomasa. Dalam gambar ini dijelaskan mengenai prosesnya hingga potensi ekonominya. Memproduksi asam laktat dari berbagai limbah di proses biogas merupakan pendekatan yang menjanjikan untuk meningkatkan nilai pengolahan limbah dengan menghasilkan asam laktat dan biogas secara bersamaan atau secara sekaligus. Komposisi bahan baku dan kondisi proses itu memainkan peran penting dalam memaksimalkan hasil asam laktat dan kelayakan ekonomi. Pada monitoring fermentation unit operational parameter, bagian ini menunjukkan bahwa proses fermentasi dalam reaktor itu ada beberapa parameter yang dipantau. Yang pertama yaitu ada kondisi optimal. Penilaian dilakukan untuk menentukan kondisi optimal produksi asam laktat itu yang bagus itu seperti apa sih? Yaitu terjadi pada pH rendah, suhu yang sedang, hydroregression time-nya yang pendek, yang dimana HRT ini menunjukkan berapa lama sih waktu yang dibutuhkan bagi cairan itu untuk masuk ke dalam reaktor untuk nantinya dapat keluar kembali. Nah, untuk memproduksi asam laktat ini dibutuhkan HRT yang pendek, sedangkan HRT yang lebih lama itu dapat digunakan dalam proses biogas berikutnya. Lalu ada komposisi pakan atau substrat yang bervariasi. Nah, limbah organik dari berbagai sumber itu dapat digunakan untuk melakukan proses biogas yang produksi asam laktat ini, yaitu seperti limbah minuman ringan, limbah pabrik, limbah susu, limbah dedak, limbah campuran makanan, dan lain sebagainya. Nah, limbah ini itu juga mempengaruhi produksi asam laktat dengan berbagai jenisnya ini itu sangat mempengaruhi, sangat signifikan sangat mempengaruhi produksi asam laktat. Nah, limbah pengolahan biji-bijian serta limbah susu ini sangat efektif dalam meningkatkan konsentrasi asam laktat karena kandungan karbohidrat yang umumnya dapat menghasilkan kadar asam laktat itu yang lebih tinggi. Nah, lalu mikroorganisme akan melakukan fermentasi untuk menghasilkan berbagai asam organik dalam proses fermentasi anaerobik ini. Nah, utamanya yaitu ada asam laktat dengan berbagai jenis asam organik yang lainnya seperti asam asetat, asam propionat, asam butirat, asam suksinat, asam laktat itu sendiri sebagai utamanya. Lalu di sini ada grafik konsentrasi asam yang dimana grafik ini tuh memberikan data kuantitatif tentang asam mana sih yang dominan dan bagaimana sih konsentrasinya dapat berubah seiringnya waktu. Nah, pada sumbu vertikal itu menunjukkan mengenai konsentrasi masing-masing dari asam organik dalam larutan gram per liternya. Nah, semakin tinggi titik pada kurva, maka semakin besar pula konsentrasi asam tersebut dalam reaktor fermentasi pada waktu tertentu. Nah, kalau sumbu horizontalnya ini sendiri itu menjelaskan mengenai durasi proses fermentasi dalam satuan hari. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana konsentrasi asam-asam ini berubah seiring berjalannya waktu. Nah, lalu yang berbagai warnanya itu merupakan jenis dari berbagai asam organik tadi. Nah, kalau asam laktat ini sendiri ditunjukkan pada warna yang berwarna hijau. Nah, dengan adanya grafik ini dapat kita ketahui kondisi optimal dalam membuat asam laktat itu sendiri. Nah, hasil utamanya itu sendiri yaitu asam laktat yang kemudian akan dipulihkan dan dipurnikan untuk menjadi produk komersial yang nantinya akan menjadi ekonomi potensial dari asam laktat habis dipulihin itu. Nah, panah berwarna hijau itu yang menunjukkan mengenai potensial ekonomi dari asam laktat yang telah dipulihkan itu. Lalu laboratorium ini menunjukkan produk akhir berupa asam laktat yang telah dipulihkan dan dimurnikan. Lalu yang selanjutnya ada
grafik, yaitu di mana grafik ini membandingkan potensi keuntungan proyek dari yang anaerobik sama proyek implementasi pemulihan asam laktat ini sendiri. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa implementasi pemulihan asam laktat ini berpotensi dalam meningkatkan keuntungan proyek seiring dengan berjalannya waktu dibandingkan dengan anaerobik yang biasa. Di mana hal ini akan meningkatkan nilai ekonomi secara keseluruhan dan efisiensi sumber daya. Lalu, materi biomasa yang dapat terkonversi dengan sempurna serta menghasilkan keuntungan yang sepadan itu ada apa aja sih? Yang pertama yaitu ada limbah campuran. Limbah makanan campuran ini memiliki potensi konversi yang baik dengan konsentrasi asam laktat yaitu rata-rata mencapai 21,70 gram per liter tanpa adanya optimasi proses khusus. Lalu yang selanjutnya, limbah campuran ini juga tersedia dalam jumlah yang besar. Lalu, limbah campuran ini beroperasi dengan hydraulic retention time atau biasa disingkat dengan HRT yang pendek atau biasa disebut dengan waktu rata-rata cairan. Nah, sederhananya HRT ini menunjukkan berapa lama sih waktu yang dibutuhkan bagi cairan untuk masuk ke dalam reaktor untuk keluar kembali. Nah, yang selanjutnya organic loading rate atau OLR, yaitu jumlah bahan organiknya itu juga stabil. Sampah makanan ini atau limbah campuran ini merupakan substrat yang menjijikan untuk produksi asam laktat karena kaya akan nutrisi dan karbohidrat. Lalu, keuntungan ekonomi apa sih yang didapat dari limbah campuran ini? Potensi ekonomi itu menunjukkan bahwa pemulihan asam laktat dari bahan-bahan ini meningkatkan nilai ekonomi dan efisiensi dalam pengolahan limbah makanan. Yang selanjutnya yaitu ada limbah susu. Limbah susu ini mengandung laktosa yang merupakan substrat ideal untuk produksi asam laktat oleh bakteri Lactobacillus. Lalu limbah susu ini juga mengandung konsentrasi asam laktat yang stabil. Lalu keuntungan ekonomi apa sih yang didapat? Biaya produksi asam laktat dari limbah susu ini lebih rendah karena menggunakan infrastruktur digestion anaerobik yang sudah ada. Lalu nilai tambah dari penjualan asam laktat itu dapat menutupi biaya operasional dan dapat meningkatkan profitabilitas dari pabrik tersebut. Lalu yang selanjutnya ada limbah biji-bijian. Limbah ini kaya akan karbohidrat terfermentasi yang mudah dikonversi oleh bakteri Lactobacillus. Limbah ini dapat meningkatkan konsentrasi asam laktat hingga rata-rata 21,70 gram per liter dalam kondisi operasi yang alami. Lalu limbah ini memiliki hydraulic retention time yang singkat. Lalu keuntungan ekonomi apa sih yang didapat? Produksi asam laktat dengan digestion anaerobik yang ada itu dapat meningkatkan pendapatan hingga 122-180% dibandingkan hanya menghasilkan biogas. Jadi, secara umum, biomasa yang kaya akan karbohidrat dan mudah dihidrolisis, yaitu seperti limbah makanan dan produk olahan dari industri seperti susu dan biji-bijian, itu mampu dikonversi secara optimal melalui proses fermentasi dan digestion anaerobik, sehingga menghasilkan keuntungan yang sepadan dan dapat meningkatkan nilai ekonomi dan efisiensi dalam pengolahan limbah makanan. Lalu bagaimana sih cara meningkatkan biogas komersial agar lebih menguntungkan dari sisi proses produksi? Yang pertama yaitu ada optimalisasi proses fermentasi, yaitu dengan melakukan pemilihan bahan baku yang tinggi atau yang bagus, serta melakukan pengaturan parameter operasional yang optimal. Lalu yang selanjutnya ada efisiensi biaya produksi, yaitu dengan melakukan pemanfaatan limbah industri untuk mengurangi biaya modal. Lalu yang selanjutnya ada inovasi teknologi, yaitu dengan melakukan implementasi sistem monitoring IoT untuk melakukan pengecekan proses parameter dan prediksi kegagalan sistem saat proses berlangsung. Yang selanjutnya yaitu ada biogas template farming dengan mikroreaktor untuk produksi hidrogen, di mana teknologi mikroreaktor ini menawarkan pendekatan unik untuk melakukan reaksi eksotermik yang sangat cepat dan memungkinkan untuk penanganan reaksi yang melibatkan zat antara yang sangat tidak stabil atau mudah meledak. Teknologi ini itu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi proses produksi biogas, terutama dalam skenario seperti biogas template farming di instalasi pengolahan air limbah yang biasanya itu menggunakan beberapa reaktor dengan konfigurasi yang berbeda. Lalu yang selanjutnya itu dengan melakukan pengolahan bahan baku, yaitu dengan melakukan seleksi dan homogenisasi bahan baku untuk meningkatkan produksi asam laktat.
Baik, sekian dan terima kasih pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.